korvet Karakurt, kapal kecil Rusia yang membuat Ukraina dan NATO tidak bisa tenang. Bayangkan sebuah kapal perang yang ukurannya tidak besar, awaknya sedikit, tampilannya sederhana. Namun, dari kapal inilah rudal jarak jauh bisa diluncurkan ratusan bahkan ribuan kilometer ke daratan musuh. Inilah korvet Karakurt, salah satu alutsista laut Rusia yang paling sering dibicarakan dalam konflik modern. Korvet Karakurt adalah kapal perang kecil bersenjata rudal milik Angkatan Laut Rusia. Namun, jangan tertipu oleh ukurannya. Karakurt dirancang bukan untuk duel laut klasik, melainkan untuk serangan jarak jauh, operasi cepat, perang asimetris. Kapal kecil ini tidak bertarung adu kuat, tapi menyerang dengan cara cerdas. Namun pembaruan Karakurt bukan perubahan total, melainkan penyempurnaan sistem produksi unit baru. Penyesuaian dengan perang modern, bentuk pembaruannya meliputi: pertama, sistem pertahanan udara yang lebih kuat. Versi terbaru Karakurt sudah menggunakan Pansir M, bukan lagi senjata pertahanan lama. Lebih efektif melawan drone, rudal jelajah, dan ancaman udara dekat kedua, integrasi rudal yang lebih fleksibel. Tetap membawa kaliber, potensi membawa Onyx, dipersiapkan kompatibel untuk senjata generasi baru. Ketiga, penempatan strategis yang berubah. Tidak hanya Laut Hitam, tapi juga Baltik, Kaspia, dan rotasi ke Mediterania. Hingga 2026, Karakurt bukan kapal lama, tapi platform yang terus disesuaikan. Karakurt penentang Ukraina secara langsung, namun bukan dengan cara mendekati pantai dan menembak meriam. Peran Karakurt terhadap Ukraina adalah meluncurkan rudal kaliber ke target darat, menyerang dari laut tertutup, tetap jauh dari medan tempur utama. Dampaknya, Ukraina harus mempertahankan wilayah luas. Pertahanan udara dipaksa aktif terus, tekanan datang dari arah yang sulit diprediksi. Karakurt tidak mencari duel, tapi menciptakan tekanan konstan. Tetapi secara strategis, bukan frontal. Karakurt bukan kapal yang akan mengejar kapal induk NATO, namun ia memaksa NATO siaga di banyak wilayah, membuat NATO mengeluarkan biaya besar, mengganggu stabilitas laut regional. Bagi NATO, satu Karakurt, satu masalah yang tidak bisa diabaikan. Keunggulan utama Karakurt yang membuatnya ditakuti: rudal kaliber, senjata dari kapal kecil. Inilah alasan utama ketakutan itu. Jangkauan hingga ribuan kilometer, presisi tinggi, diluncurkan dari kapal kecil. Artinya, kapal sekecil ini bisa menyerang target sejauh negara lain. Sulit dideteksi, ukuran kecil, desain siluman, beroperasi dekat pantai. Karakurt bukan target mudah untuk radar laut jarak jauh. Murah, tapi efektif. Jauh lebih murah dari fregat besar. Bisa diproduksi banyak. Kehilangan satu unit tidak menghentikan strategi Rusia. Sebaliknya, NATO harus menyiapkan sistem mahal untuk menghadapi rudalnya operasi dari laut tertutup. Karakurt beroperasi di Laut Hitam, Laut Baltik, Laut Kaspia. Wilayah ini sempit, dilindungi sistem darat Rusia, sulit dimasuki kapal NATO secara bebas. Tekanan psikologis, Karakurt bisa menembak, menghilang, berpindah posisi, tidak ada kepastian kapan dan dari mana serangan berikutnya datang.
Apakah Karakurt bisa dikalahkan oleh NATO dan Ukraina? Bisa, tapi tidak mudah. Cara Karakurt bisa dikalahkan. 1. Serangan udara presisi, pesawat tempur, rudal anti kapal, keunggulan sensor NATO. 2. Drone laut dan serangan pelabuhan saat kapal berlabuh, saat pertahanan tidak maksimal. 3. Perang elektronik, mengganggu navigasi, mengurangi efektivitas senjata. Tapi kenapa Karakurt sulit dikalahkan? Saat dekat pesisir Rusia, dilindungi pertahanan udara darat, setelah meluncurkan rudal dan berpindah dalam cuaca buruk. Dalam kondisi ini, Karakurt berubah dari target menjadi bayangan. Korvet Karakurt bukan kapal terkuat, tapi salah satu kapal paling mengganggu secara strategis. Ia bukan kapal duel, bukan kapal pamer, tapi kapal kerja perang modern. Karakurt bukan menakutkan karena ukurannya, tapi karena kemampuannya menyerang tanpa terlihat dan tanpa peringatan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis teknologi militer, tidak mendukung konflik, kekerasan, atau pihak manapun. Seluruh pembahasan bersifat informatif dan berdasarkan sumber terbuka.